Hari ini kita belajar ilmu pasrah dari jenazah. Coba kita lihat jenazah. Mau lama, mau macet, kadang-kadang di jalan tiba-tiba ada demo, ada kerusuhan, lampu merah, apapun kendala yang ada di jalan, jenazah itu pasrah. Nggak komplain, nggak buru-buru, nggak minta cepet-cepet, nggak. Itu jenazah. Ketika masuk ke jalan yang berbatu, mobil ambulan itu berguncang, orang-orang yang di dalamnya juga otomatis ikut berguncang, jenazahnya juga ikut. Tapi lihat, jenazah itu tetap tenang, terlentang di kursi belakang, pasrah gitu. Begitupun juga ketika misalnya AC mobil mati atau sengaja dimatikan, otomatis akan panas, gerah. Tapi nggak ada komplain tuh dari jenazah. Beda sama kita. Ketika kita naik mobil umum misalnya, angkutan umum, bis, taksi atau lain sebagainya, kita merasakan panas, gerah, kita langsung komplain. Beda sama yang namanya jenazah, dia pasrah. Dilanjutkan ketika jenazah diturunkan dari mobil ambulan, disambut orang-orang yang mau memandikannya, ibu-ibu, bapak-bapak, warga sekitar. Lihat, jenazah itu pasrah. Baju dilucuti, aurat mulai terlihat, pasrah gitu, nggak ada perlawanan. Begitupun ketika selanjutnya dikafani, dikasih baju hanya warna putih, memakai baju kebesarannya, dia nggak minta yang berwarna, yang bergaya, enggak. Dia nggak minta apapun, tidak menolak, diapa-apain nggak nolak, diam saja, pasrah, sampai akhirnya nanti ditimbun di dalam tanah, dimasukkan ke dalam lahat, kemudian ditinggalkan sendirian, ibu bapak keluarganya meninggalkannya, pasrah. Jadi jenazah itu adalah level pasrah paling tinggi manusia, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa komplain, nggak bisa menentang, dia ikut alur saja. Nah, beda sama kita yang masih labelnya manusia hidup. Kita ini kan labelnya manusia yang masih hidup. Maka manusia hidup hatinya gampang panas, lelah, jenuh, pengennya protes, pengennya komplain terus. Kenapa harus saya, bukan dia? Kenapa harus saya yang kena, anak saya yang kena, istri saya yang kena? Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Dan bagaimana? Terus saja. Kenapa? Karena dinyalain panasnya kompor oleh setan dari kanan kiri. Ini manusia hidup. Protes, nentang. Maka banyak yang nanya ke saya, Ustadz, saya sudah melakukan seperti yang disuruh, sholat sudah tepat waktu, baca Quran, sholawat, tapi kenapa bantuan dari Allah itu nggak datang-datang? Pertolongan dari Allah tak kunjung datang, kenapa? Ini banyak yang masuk. Ada juga yang bertanya, Ustadz, saya capek, kayaknya doa saya nggak dikabulkan Allah, ibadah sudah saya lakukan, sudah digeber, sudah di istiqomahin, saya sudah berusaha maksimal, tapi hutang tetap hutang nggak lunas-lunas. Jadi saya bosan, ya Allah, Ustadz gimana nih? Sampai ada yang bertanya, Ustadz mah enak ngomong, tapi kan hidup gak semudah teori. Buat kami yang jadi karyawan, gaji aja pas-pasan buat hidup. Kalau nggak ngutang, kapan saya bisa punya rumah? Kapan saya bisa punya barang? Kapan saya bisa membeli mobil? Kan gitu. Ya, ini banyak. Masih banyak lagi keluhan-keluhan lainnya. Sebenarnya jawabannya enteng saja. Bapak Ibu gini, dulu kita ini nunda sholat berapa tahun? Kita nggak sholat, kita bolong-bolong sholatnya itu sudah berapa tahun? Coba introspeksi diri, kita jawab masing-masing. Bertahun-tahun, berbulan-bulan lama, ibadah kita bolong sholatnya, puasa jarang, sedekah jarang, berbuat baik, amal soleh jarang, belasan tahun bahkan. Nah, baru ditobat, kita tobat paling sebulan, 2 bulan saja, banyak dari kita udah ngeluh. Baru kita maksimalkan sholat tepat waktu sebulan aja, kita udah banyak nuntut ke Allah.
mana, ini baru sebulan. Jadi yang sebenarnya kita ini yang banyak nggak punya malunya, banyak protesnya. Dalam ibadah pun kita banyak protesnya, banyak nentangnya, belum pasrah sepasrah-pasrahnya. Coba kita introspeksi, dialog dengan hati kita. Mungkin selama ini yang dicari oleh kita ini solusi, bukan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat tepat waktu, iya, tapi fokusnya kita di sini adalah bagaimana bisa keluar bebas dari hutang. Jadi bukan fokusnya adalah ampunan Allah, bukan, tapi hutang lunas. Kalau kayak gini visinya sudah beda. Jadinya malah sholat kita nggak khusyuk karena yang ada kebayang di sini adalah hutang. Nah ini, maka ilmu pasrah ini penting. Ketika kita sudah menyerahkan total masalah kita ke Allah, mau diapain aja ya Allah, istilahnya gitu, kita ikut. Mau apapun yang terjadi ya Allah, saya ikut. Ngikut aja maunya Allah, ikuti alur aja, jangan menentang takdir. Karena kan saya ini kan hamba Allah, makhluk, dan dia adalah Khalik, satu-satunya Tuhan kita. Kalau kita tidak minta dan tidak pasrah kepada Allah, lantas kita minta kepada siapa? Kita pasrahnya kepada siapa? Kalau kita jalan ke jalan yang lain, mau ke dukun, mau ke batu, mau ke gunung, mau ke pohon, itu jangan sampai justru menambah yang namanya masalah. Jadi coba kita maksimalkan ilmu pasrahnya. Ada tetangga yang 12 tahun belum dikaruniai anak, 12 tahun belum dikaruniai anak, berobat sudah kemana-mana, tapi ketika memilih ilmu pasrah, dia pakai ilmu pasrah, doanya diusahakan terus dirajinkan lagi dia doa, nggak lagi ngitung lagi 1 sampai 2 bulan protes, nggak lagi, dia pokoknya doa ibadah aja. Ternyata benar, lahir anak laki-laki kembar. Setahun kemudian lahir lagi 1 anak perempuan. Ketika kita nggak ngitung-ngitung, pasrahin aja, fokus ibadah kepada Allah, sibuk takwa kepada Allah. Ada lagi yang divonis oleh dokter, dia udah nikah, istrinya divonis nggak bakal punya keturunan karena punya penyakit. Kata dokter, kalian akan punya anak tuh susah. Ini dokter bisa ngomong kayak gitu. Padahal makhluk, bukan Khalik. Allah maha lebih dari segalanya. Maka kemudian dia mengamalkan ilmu pasrah, dia berdoa, dia nangis, dia pasrahkan total. Karena yang punya anak itu Allah, yang memberikan anak itu Allah. Ternyata benar, 6 bulan kemudian istrinya hamil, dan sekarang malah anaknya sudah 2, Masya Allah. Ketika kita pasrah, fokusnya adalah ibadah. Masalah hutang ada juga, hutang kartu kredit. Ada orang dia punya hutang kartu kredit, dia udah pusing gimana, tapi dengan gagah perkasa dia datang ke bank. Ini tanda pasrahnya. Dia ngomong ke pihak bank, Pak, saya ini sudah bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Bapak mau mutus urat nadi saya pun gak ada keluar duitnya, Pak. Ini kisah. Mau Bapak kirim 10 debt collector pun ke rumah tiap hari, saya pasrah. Terserah mau diapain aja, emang gak ada duit. Kerjaan udah gak ada, duit pemasukan udah gak ada. Silakan bongkar isi rumah. Kalau perlu kita omongkan di masjid, biar seluruh warga kampung tahu. Dan jadi saksinya kalau udah gak ada uang, gimana? Akhirnya ternyata apa yang terjadi? Pihak bank justru melunak. Jadi malah jadi lunak hatinya. Dibuatkan surat untuk melunasi pokok hutangnya saja, nggak ada beban bunga yang ditagihkan. Aduh, udah. Itu ketika kita mengamalkan ilmu pasrah. Ketika kita nyerah, angkat tangan, ikut dengan segala ketentuan Allah, justru nanti ketika hati sudah plong, sudah dilepas gitu, sudah nggak ada beban, sudah nggak ada tanggungan,
sudah nggak ada protes-protes, sholat kita jadi lebih khusyuk, ibadah kita jadi lebih fokus, pikiran hati kita isinya adalah bagaimana kita ngabdi ke Allah. Maka saat ampunan Allah itu datang, insya Allah semua masalah itu akan ada solusinya, insya Allah akan ketemu. Dikatakan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa saja dari kanan, kiri, dari keluarga yang kita tidak pernah nyangka ternyata datangnya dari dia, wasilah dia, nggak tahu kan. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi kita khusyukkan hati, pikiran kita fokus ibadah ke Allah, nggak kemana-mana pikirannya, nggak melenceng kemana-mana. Nanti Allah yang akan menjadikan jalan keluar, memberikan solusi terhadap segala masalah yang kita alami. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah.